Oke, selanjutnya ini ada fungsi KSP. Jadi kan tadi di video yang pertama itu dikasih tahu tuh, tadi contohnya itu ada barium sulfat yang digunakan untuk ronsen lambung dan ternyata itu ada hubungannya dengan reaksi pengendapan. Nah, di sini ternyata fungsi KSP itu untuk menentukan apakah suatu reaksi ini dapat menghasilkan endapan atau tidak. Jadi misalnya kayak gini, kita nih punya suatu larutan AB yang akan berkesetimbangan atau bentuk ion menjadi A+ dan B-. Apabila konsentrasi A+ dikali B- ini lebih besar dibandingkan nilai KSP AB-nya, maka larutan tersebut akan mengendap atau lewat jenuh. Jadi dengan kata lain di sini akan terbentuk endapan. Tapi kalau misalnya konsentrasi A+ dan B- ini kurang dari nilai KSP AB-nya, maka larutan tersebut ini masih larut atau belum jenuh. Jadi di sini masih belum terbentuk endapan. Begitu pula apabila nilai konsentrasi A+ dan B- ini sama dengan nilai KSP AB-nya, maka larutan tersebut tepat jenuh. Walaupun tepat jenuh di sini juga masih belum terbentuk endapan. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya itu ada 100 ml HCl. Konsentrasinya 0,01 molar dicampur dengan 100 ml AgNO3 0,2 molar dengan diketahuinya itu KSP AgCl 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Tentukan apakah reaksi tersebut menghasilkan endapan atau tidak. Jadi, untuk mengetahui apakah ada senyawa yang dihasilkan dari informasi pada soal, kita reaksikan dulu nih antara HCl dan AgNO3-nya. HCl dan AgNO3 itu berarti dia jadi AgCl ditambah HNO3. Nah, bisa dilihat nih, ternyata ini membentuk AgCl loh. Dan di sini juga diketahui pada soal ada KSP dari AgCl-nya. Berarti, untuk menentukan apakah reaksi tersebut menghasilkan endapan atau tidak, kita harus mengetahui konsentrasi dari AgCl. Yang mana konsentrasi AgCl ini, itu kalau misalnya dia mengurai itu, berarti dia jadi kayak gini. Berarti ion penyusunnya itu kan ada Ag+ ditambah Cl-. Nah, Ag+ sama Cl- ini dia berasal dari HCl sama AgNO3. Jadi kita harus tahu nih konsentrasi dari AgCl-nya. Untuk mencari nilai konsentrasinya itu kita menggunakan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per V total. Oke, jadi karena di soal ini yang pertama muncul itu kan HCl. Berarti M1V1 itu punyanya HCl dan M2V2-nya itu punya AgNO3. Selanjutnya, kita akan mencari satu-satu konsentrasi dari Ag+ dan Cl-. Oke, yang pertama itu konsentrasi Ag+. Berarti kan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V total. Itu untuk mencari konsentrasi campurannya. Nah, ini kan M1V1-nya itu punya HCl. Pada HCl ini tidak ada ion Ag+. Berarti bisa kita tuliskan 0. Kemudian M2V2 itu kan punya AgNO3. Di sini ada ion Ag+ kan? Berarti bisa kita tulis nih. M2-nya itu berarti 0,2 dikali V2-nya itu 100 ml. Per V totalnya itu V total dari HCl sama dari AgNO3 ya berarti. Berarti 100 ditambah 100. Berarti kan 0,2 dikali 100 itu kan 20. 20 dibagi 200. Coret-coret berarti ini 0,1 molar. Selanjutnya,
konsentrasi campuran dari Cl-. Sama rumusnya itu M1V1 ditambah M2V2 dibagi V total. Yang pertama itu kan punya HCl. Ada ion Cl- kan di sini. Berarti kita bisa tulis M-nya itu 0,01 dikali 100 ditambah M2V2-nya itu kan punya AgNO3. Di sini nggak ada unsur Cl-. Berarti kita tulis 0. Ditambah V totalnya itu 100 ditambah 100. 0,01 dikali 100 itu kan 1. 100 tambah 100, 200. Berarti 1 dibagi 200. Berarti 0,005 atau 5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti kita bisa cari nih konsentrasi dari AgCl-nya itu konsentrasi Ag plus campuran dikali konsentrasi Cl- campuran. Konsentrasi Ag plusnya kan 0,1 atau 10 pangkat min 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3. Ini min 3 ya guys. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 4 molar. Nah, berarti di sini nilai dari konsentrasi AgCl itu dibandingkan dengan Ksp AgCl itu jauh lebih besar. 5 dikali 10 pangkat min 4 dibandingkan dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Kan jauh lebih besar nih. Berarti AgCl ini mengendap pada reaksi antara HCl 0,01 molar dengan AgNO3 0,2 molar. Ini nulis apa sih? Mengendap. Oke.